Oke, jumpa kembali dalam pembahasan materi. Kali ini kita akan melakukan penjelasan tentang praktikum geoteknik, ya. Geoteknik tambang, jurusan pertambangan. Ini angkatannya 2018 tahun ini, ya. Ya, baik, kita langsung mulai saja. Jadi praktikum ini kita akan mencoba menghitung atau menganalisis lereng, kekuatannya maupun keamanannya, ya, atau kestabilannya juga, sehingga kita dapat mengetahui keadaan daripada kondisi satu lereng itu aman atau tidak, ya. Seperti kita lihat di masa batuan ini, ya, atau batuan yang sangat besar lerengnya ini. Oke, lereng batuan ini ada besar masa batuan, dengan kita lihat kondisi batuannya di sini ada kekar-kekar atau bagian-bagian yang tidak continue atau discontinue, yang menyebabkan lereng ini menjadi seperti ini, ya. Yang harusnya dulunya dia itu batuannya kompak atau masif, ya, tapi karena ada pengaruh tekanan yang tinggi, kemudian ada pergeseran gempa atau tektonik, ya, sehingga ada muncul rekan-rekan ini. Oke. Dalam praktikum ini kita akan menggunakan salah satu metode untuk menganalisis kemantapan lerengnya, ya. Jadi waktu materi-materi sebelumnya itu kita berbicara tentang longsoran, ada longsoran busur, longsoran bidang, baji, kemudian ada longsoran guling, kemudian ada longsoran buckling, ya. Itu ada masing-masing yang mempunyai metode, ya. Jadi kalau kita menggunakan metode busur, nanti kita akan membahas tentang metode busur. Itu metode yang bisa dipakai di busur itu seperti apa, ya. Kemudian guling juga itu ada persamaan yang sudah dikasih kemarin lewat materi sebelumnya, silahkan dilihat di video YouTube yang sebelumnya. Kemudian juga ada materi tentang busur tentang Bishop, apa itu penggunaan metode Bishop, ya. Bishop yang dipakai untuk tipe lereng yang batuannya lapuk atau tanah, atau ya tanah-tanah lepas, ya, bagian lepas. Oke. Tapi untuk praktikum kita akan menggunakan metode yang namanya SMR, ya. SMR, apa tuh SMR? SMR kemarin sudah dibahas di video sebelumnya, silahkan kalian lihat di video yang part 2 itu longsoran, ya. Itu tentang SMR. SMR itu apa? SMR itu nanti persamaannya seperti ini. Ada RMR basic dikurangi F1, F2, F3 dan tambah F4. F1, FF yang ini adalah faktor-faktor koreksi. Nanti kalian bisa lihat videonya sebelumnya, ya. Jadi nanti hasil akhir kita untuk mendapatkan analisis ini, kita akan diperoleh dalam bentuk deskripsi, ya. Sama halnya dengan RMR, cuma di sini kita akan mendapatkan data kelas. Ada kelas 1, 2, 3, 4, 5. Tergantung dari hasil penyelidikan kita di lapangan dengan cara pemetaan. Jadi pemetaan yang kita akan lakukan itu adalah pemetaan dengan metode ini, scanline, ya. Scanline itu seperti ini. Kita lihat nih. Jadi ada lereng yang ingin kita petakan. Kita mau penyelidikan tentang lereng ini aman atau tidak nih. Dengan kondisi batuan yang seperti ini, ada bongka-bongka atau batuan-batuan yang menggantung ini, apakah dia berpotensi untuk terjadinya longsor atau gerakan tanah yang lain. Oke. Di sini ada tahap-tahapan yang nanti saya bisa kasih ini PDF-nya, ataupun kalian bisa lihat nanti di materi geoteknik, ya, yang sudah ada di YouTube itu tentang scanline. Scanline sudah saya sampaikan di materi sebelumnya, sudah ada, ya. Oke, selanjutnya itu apa fungsi dari scanline? Scanline ini kita akan mendapatkan data dari scanline ini. Jadi artinya kita mau scan ini sepanjang garis ini, kita akan scan, ya. Umpamanya ini ada garis bentangan nih. Ini garis bentangannya, ya. Lurus, kemudian
setiap garis-garis yang setiap kekar-kekar yang melewati garis ini akan kita scan. Umpamanya yang ini yang ini kekar pertama, ini kekar yang kedua, ini kekar yang ketiga, kekar yang keempat, kekar yang kelima, kekar yang keenam, kekar yang ketujuh, ya. Dan seterusnya kalau masih ada kekar-kekar yang melewati garis ini, garis scan lainnya ini. Oke, jadi dari data-data yang jadi setiap kekar ini kita amati ya. Ada kekar 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ya. Dan seterusnya kalau masih ada yang kekarnya kalau kita dapat di lapangan nanti. Oke. Itu ya, setelah itu data-data ini kita akan ditemani dengan tabel, ya. Tabelnya itu kita akan ke lapangan kita akan membawa tabel. Jadi nanti disampaikan di sini lokasinya di mana, ya. Lokasinya di mana nanti disebutkan, lokasinya di mana ditulis. Kalau di Padang Bulan, tulis Padang Bulan. Ya. Padang Bulan. Kemudian kalau ada strike, apa tuh strike lereng? Nanti kalian ukur strike lerengnya, ya. Menggunakan kompas geologi, atau bisa menggunakan HP juga bisa, kan kita cari arahnya ya, strike-nya. Kemudian dip lereng itu apa? Kemiringan daripada lerengnya itu, ya, kemiringan daripada lereng. Kemudian apa tuh strike lereng? Oh, siap. Ya baik, ini ada pengukuran nanti di lapangan, ya. Kalian akan bawa tabel ini, masing-masing kelompok nanti akan dibawa, ya. Ada strike lereng, kita mengukur strike lereng. Seharusnya kalian sudah mengerti cara mengukur strike, ya, dan dip. Kemudian ada strike dari scanline. Scanline punya strike sendiri, ada scanline dari dipnya juga sendiri. Nanti kita bisa ukur, ya, tali bentangan yang ini, ya. Ini yang kita ukur scanline-nya arah strike-nya. Kemudian ada juga dipnya yang kita ukur. Oke. Berikutnya untuk tabel selanjutnya adalah kita mengisi metode penggalian yang dilakukan di lereng itu, metodenya seperti apa, ya. Kemudian ada kondisi lereng, kalau dilihat apakah dia kering, lembab atau basah, silahkan dihapus yang salah satunya yang tidak dipakai, ya. Pokoknya kalau dia lembab berarti kita pakai yang lembab saja, ya. Putihnya kita pakai lembab, ya. Oke, ditulis. Kemudian diukur ada kelompok berapa, pokoknya kelompok 1 atau kelompok 2, tulis kelompok 2. Kemudian hari pengukurannya tuh tanggal berapa, hari apa, ya. Oke, jadi di lapangan itu kita cuma menggunakan membawa tabel ini, ya. Tabel ini nanti kita akan mengamati lereng ini. Lerengnya ini, ya. Oh, ini lerengnya ini kita amati nih. Kita amati lerengnya ini. Oke. Jadi ada garis bentangan ini kita amati, ya. Jadi kekar pertama dicatat atau dibuat sketsa, nanti ada lembar sketsanya sendiri di sini, ya. Ada lembar sketsanya nanti di sini terakhir, ya. Ini ada lembar sketsanya. Jadi nanti kalau kalian di lereng, kemudian kalian akan memberikan sketsa. Kekarnya mana arahnya? Ke sini kah? Ke sini kah? Kekar yang kedua, kekar yang ketiga, buana ke sini kah? Kekar 4 begini kah? Kekar 5 begini kah? Pokoknya nanti didata sesuai dengan garis-garis di lapangan seperti ini. Nanti dipindahkan ke sketsa. Oke, selanjutnya itu adalah pemetaannya ini. Nah, ini dia. Jadi di tabel ini kita harus mengisi strike, kita harus mengisi dip, ya. Kita harus mengisi dip direction. Dip direction itu adalah strike ditambah 90 derajat, ya. Bisa kita isi sini. Strike itu pengertiannya. Oh, kolomnya tidak cukup, jadi kita strike umpamanya ditambah 90 derajat. Ya. Tuh, ya. Kemudian ada jarak. Nanti untuk jarak ini apa sih? Ya, yang akan kita isi. Oke, jadi kita lihat dari bagian yang pertama, ya. Bagian yang pertama kita lihat strike. Untuk kekar yang pertama, kita lihat sini. Kita kasih tanda ini adalah kekar yang pertama. Oke, kekar pertama. Jadi kolom yang kita isi adalah di kolom di sini semuanya nih,
Ini datanya harus terisi semua. Ya, semua terisi dengan data satu apa namanya? Satu kekar, ini namanya kekar atau nomor kekar. Ya, kita kasih tanda sini aja lah, biar jangan bingung ya. Nomor kekar. Oke, nomor kekarnya. Strike-nya berapa? Setelah kita ukur di sini. Ukur strike-nya, cara ukurnya gimana? Sudah pernah mengukur ini ya, mengukur struktur ini ya, bidang ya. Apa namanya? Struktur garis ini atau kekarnya ini. Bisa mengukur kekar ya, pakai kompas geologi. Mana strike-nya, mana dip-nya? Kita ukur, setelah itu kita input ke dalam tabelnya ini. Umpamanya strike-nya adalah 140 derajat. Kemudian dip setelah kita ukur adalah sekitar 65 derajat. Oke. Berarti dip direction adalah strike ditambah 90 derajat. 140 ditambah 90 adalah 230 derajat. Oke. Sekarang jarak. Apa tuh jarak? Apa tuh jarak ya? Jarak yang kita ingin ukur tuh apa? Nah, jarak di sini adalah jarak antara kekar yang 1 dan kekar yang 2. Tapi karena dia kekar yang 0, ini kan kita hitungannya dari 0. 0 ke 1 tidak ada jarak, jadi kita anggap di sini adalah nilainya masih 0. Nanti berikutnya dari 1 ke 2 itu baru ada jarak yang kita isi di sini. Oke. Kemudian pemisahan. Pemisahan itu apa ya? Pemisahan itu adalah lebar daripada kekar ini. Umpamanya ini nih. Nah, ini ada lebarnya nih. Kalau garis ini yang garis scan line ini yang menyentuh kekar ini, yang kita ukur adalah kekar yang ini tebalnya. Bukan kita ukur tebal yang ini ya, tapi yang ini atau kekar yang di atas tidak. Pokoknya garis-garis atau kekar yang melewati garis bentangan ini saja yang kita ukur. Umpamanya kalau di sini kita bisa ukur yang pertama ya. Umpamanya contoh, ini kita hapus dulu sebentar. Oke, jadi ini ada kekar ini dia lebih tipis atau tidak tebal dibandingkan kekar ini. Ini lebih tebal kekarnya nih, jaraknya tebal ya. Ini jaraknya kecil nih. Ini apalagi yang ini cuman kecil ini. Jadi diukur pakai mistar. Mistar. Kalau ini kita anggap dia seperti cuman jaraknya adalah 1 cm umpamanya. Sudah, tinggal kita isi langsung sini. 1 cm sudah ada milimeternya. Sabar. Pemisahan 1 cm. Kalau kita pakai cm, ini milimeter berarti dia adalah 10 mm. Oke, gitu ya. Pengisinya apa? Pengisi artinya yang di dalam celah-celah ini ada pengisinya ke tidak nih? Nah, di dalam celah-celah ini ada pengisinya ke tidak? Ternyata di sini kita lihat kosong ya. Ini cuma ada apa namanya garis atau retak-retakannya saja, tapi tidak ada pengisinya. Oke, tidak ada pengisinya. Pengisinya berarti tidak ada, kosong aja ya, kasih kosong. Kemudian kekasaran itu bagaimana? Kekasaran itu kita lihat dari permukaannya, permukaan bidang ini. Kalau ini kan bisa dilihat, bisa dirasakan ya, diraba pakai tangan. Kekarnya aja ya, bukan bidangnya ini ya, bukan kekarnya ini yang kita mau apa namanya? Umpamanya kalau di sini ya, kalau sini tidak bisa terdeteksi, kita cari yang agak besar bukannya. Jadi kita lihat di sini, dia punya bagian-bagian ini apa, kasar atau halus. Gitu. Kalau dia kasar, ya berarti kita tulis sini kasar. Kalau halus ya halus, ya. Umpamanya kalau dia halus atau sedikit kasar, tulis saya sedikit kasar, ya. Sedikit kasar. Oke, umpamanya itu ya. Kemudian kita lihat lagi sini tingkat pelapukannya. Batuannya lapuk atau tidak nih? Lapuk atau tidak dia? Kalau dilihat dari secara sepintas, batuannya termasuk batuan yang lapuk ya, karena ini ada hancuran-hancuran atau batuan yang hancur nih, ada lapuk. Atau kita anggap dia ini sebagai sedikit lapuk saja ya, kita masukkan. Oke, kita input lagi sedikit lapuk umpamanya, sedikit lapuk. Oke, berikutnya di sini kelembapan. Kelembapan itu adalah hubungan dinding batuannya ini, dinding massa batuannya ini. Kita lihat di sini, apakah dia lembab atau tidak nih? Atau dia kering atau dia basah? Ternyata setelah kita lihat, ini kalau dilihat dari gambar sepintas, ya, ini dia kering, tidak ada air yang mengalir dan juga tidak ada lembab, ya. Berarti kita input di sini adalah kering.
kering. Oke, ini data yang sudah kita kumpulkan. Satu kekar saja, umpamanya yang ini. Satu kekar saja yang ini. Satu kekar saja yang tadi kita ukur pertama yang ini. Satu kekar ini. Datanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 data yang kita ukur dalam satu kekar, yaitu meliputi strike, deep direction, jarak pemisahan, pengisi, kekasaran, tingkat pelapukan, dan kelembapan. Oke, sampai semua apa namanya kekar yang ada di bentangan ini, scan-nya apa, talinya ini ya, harus dihitung semua. Jadi ini kekar 1, kekar 2, ini kekar 3, ini kekar 4, ini kekar 5, ini kekar 6, ini kekar 7. Kalau sini sudah tidak ada, berarti cuma ada 7 kekar. Berarti nanti kita punya tabel itu cuman sampai di 7 karena ini tidak ada ya. Ya, itu tidak ada nilai apa namanya datanya karena sampai cuman ada 7 kekar. Jadi nanti kekar yang kedua juga ini diisi lagi, diukur lagi strike deep-nya. Strike deep, kemudian apa namanya deep direction sampai kelembapan, semua diamati ya, kita amati sepanjang bentangan tali yang ini. Oke, berikutnya itu adalah, nah ini sama saja, nanti ini di pengolahan datanya, nanti ada Excelnya saya kasih, tinggal kita masukkan input data yang ini ini adalah data pengolahan. Kita ganti aja pengolahan kekar di lapangan, kekar atau bidang discontinue ya. Oke, tinggal kita isikan, sudah ada datanya di atas ya. Oke, berikut tuh ada sketsa. Jadi sebelum kita menginput data-data atau mau melakukan apa pengisian data, ini harus ada dulu dia punya sketsanya. Nanti ada satu orang yang bertugas memberikan sketsa. Oke. Setelah itu prosedurnya di sini nanti saya bisa kirim prosedurnya. Nah, ini seperti contoh yang sudah terisi ya. Sudah terisi, dia punya yang tadi kita sudah jelaskan per masing-masing kekar. Ini kekar 1 punya data ini. Kemudian kekar 2 punya data ini. Jadi yang tadi kita lewati scan lainnya tuh kekar-kekar yang melewati garis itu adalah 12 kalau menurut contoh di sini ya. Oke. Sudah, kemudian itu nanti setelah itu dari data-data itu kita akan pakai untuk mengolah. Ya, jadi ada tabel nanti yang diberikan dan itu sudah ada rumus-rumusnya, atau kalian mau bikin apa, mau program Excelnya sendiri juga bisa, gak apa-apa. Dan nanti kita tentukan dari data itu kita akan mendapatkan data apa namanya nih jarak asli di lapangan. Jadi ini ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, artinya ada join atau kekar yang mempunyai 3 arah yang berbeda. Arah A, B, C. Artinya kalau dia arahnya begini, ini satu arah ya. Ini arah pertama. Ini kelompok A. Umpamanya kalau ada yang lagi, umpamanya kalau kita bentangkan sini terus ada kekar yang arahnya begini. Tapi yang kita jumpai dalam satu ini ya, satu bentangan ini ya, tidak di bentangan yang lain. Mungkin nanti sini kita muncul lagi satu yang begini atau kekarnya. Nah, berarti ada dua kelas. Ada kelas. Ini kelas A, umpamanya yang ini yang arah ini arah B. Kalau yang bilang ada C lagi berarti arahnya yang lain lagi, mungkin arahnya begini. Ya, itu artinya dia mempunyai kelas yang berbeda atau ya orientasi yang berbeda, orientasinya berbeda. Berarti ini yang kekar yang C, gitu ya. Kalau di gambar ini kita cuman punya arah yang satu saja, arahnya semua arahnya hampir vertikal. Oke. Setelah itu data-data ini sudah terkumpulkan semua. Nanti kita akan menggunakan program DIPS juga ini untuk mengelompokkan sehingga kita dapat data orientasi dari kekar-kekar yang dari banyak-banyak ini. Nanti kita akan dapat
berapa arah utama dari kekar, ya. Arah utama dari kekar. Artinya kalau ada kekar-kekar yang mempunyai kemiringan hampir-hampir mirip, tapi setelah digabungkan dalam program DIPS, nanti program DIPS itu kita akan pakai, itu salah satu program yang dipakai untuk menghitung dengan cepat arah umum dari para kekar, maupun dia punya arah penujaman, arah arah perpotongannya, ya. Kita dapat mengetahui baji, itu semua dari program DIPS. Seperti yang kemarin kita sudah kerjakan menggunakan stereografis, ya. Jadi dalam program DIPS itu dalam program DIPS itu ada lembar stereografis. Jadi stereografis yang dimasukkan dalam program DIPS. Oke. Setelah itu data-data yang tadi sudah kita dapat itu akan kita hitung, akan kita olah untuk mendapatkan nilai RMR. RMR adalah rock mass rating. Jadi rock mass rating itu mempunyai parameter adalah seperti berikut: parameter kekuatan batuan, ya. Kemudian ada parameter RKD, oke. Kemudian ada parameter spasi bidang diskontinuitas, nanti dari data yang kalian lakukan di scanline yang tadi, ya. Data yang tadi kita ini spasinya mana, ya. Ini spasinya. Nah, ini spasi-spasinya yang akan kita pakai nih. Ini jarak ini akan kita isi, ya. Kemudian berikutnya lagi kondisi bidang discontinue. Ini ada lumayan banyak yang kita perlu datanya. Ada sekitar 4 atau 5, ya. Kita bisa lihat juga di tabel pengolahan atau tabel input data di lapangan. Jadi yang masuk tadi di orientasi itu termasuk pemisahan, pengisi, kekasaran, tingkat pelapukan, dan tingkat pelapukan sampai ke tingkat pelapukan aja. Itu untuk orientasinya. Orientasi. Jadi yang di bagian ini. Oke, kemudian ada kondisi air tanah. Kondisi air tanah tuh kita tinggal lihat dari rata-rata input data yang kita punya tadi. Kalau kelembapan, kemudian di sini lagi ada basah, kemudian lagi sini ada kering, umpamanya kering, kemudian ada kering lagi, kemudian ada kering lagi. Berarti kita ambil ini keterangan yang paling banyak. Artinya yang kering yang paling banyak muncul, berarti kita masukkan di data inputannya bahwa air tanah itu kering. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya di YouTube, apa tuh RMR? RMR itu sama dengan nilai pembobotan. Kita membobotkan massa batuan berdasarkan kekuatan. Nanti kalau kekuatannya umpamanya 40 megapascal dari perhitungan di lab, 44 megapascal, kira-kira itu berapa bobotnya? Itu bobotnya sendiri. Kemudian dari perhitungan RKD, kalau dia 90% itu berapa bobotnya? Kemudian ada spasi diskontinuitas, kalau dia spasinya 22 meter itu berapa bobotnya? Kemudian untuk kondisi bidang discontinue, kalau dia lembab terus kondisinya lembab, kemudian pengisinya apa gitu, seperti contohnya di sini kita bisa lihat ini pemisahannya berapa, 10, pengisinya adakah tidak, ada kuarsa atau tidak ada kosong, kekasarannya bagaimana, tingkat pelapukan, ini semua nanti dibobotkan. Setiap keterangan ini dibobotkan, ya. Kalau umumnya pemisahannya 10 berarti bobotnya berapa, ditambah pengisinya kalau kuarsa bobotnya berapa, kalau tidak ada berarti bobotnya berapa, ya. Kasaran kalau dia sedikit kasar itu bobotnya berapa, pelapukan kalau dia sedikit lapuk tuh bobotnya berapa. Jadi ini satu tambah ini bobotnya dihitung, baru ditambahkan untuk masuk ke kondisi bidang diskontinuitas ini. Oke. Kemudian ada kondisi air tanah. Yang penting sekarang tuh kalian ambil data dulu, nanti tinggal untuk penjelasannya itu sangat mudah, ya. Yang penting data-data ini kita punya di lapangan, ya. Data pemetaan kekar pada scanline. Oke, selanjutnya
Selanjutnya itu kita lihat di sini dia bilang ada orientasi dan arah bidang diskontinuitas. Nanti bisa kita lihat di arah orientasinya. Untuk ini poin 6 atau parameter 6-nya ini. Oke. Kemudian setelah itu setelah pembuatan RMR semua dilakukan, kita dapat pembuatannya. Kemudian kita akan menghitung SMR. SMR ya. SMR itu bisa kalian lihat materinya itu di YouTube itu kemarin tentang longsoran itu di longsoran yang sudah dibahas ya. Yang sudah dibahas atau dari skripsinya Enrico Sitohang yang kita pakai untuk latihan dan belajar ya. Oke, itu yang nanti jadi praktikum kita. Nanti untuk pelaporan atau namanya untuk melakukan pengolahan datanya nanti akan kita sampaikan berikutnya. Yang penting kita melakukan penginputan data dulu. Setelah itu kita akan melakukan pengolahan data dan kita akan mencoba mencari hasil dari praktikum kita di lereng yang akan kita pilih tempatnya. Oke, gitu yang bisa disampaikan. Nanti kalau sudah ada data baru kita lanjut ke pengolahan datanya. Baik, sampai di sini dulu perkenalan tentang praktikum geoteknik. Dan kita akan berjumpa pada materi selanjutnya adalah pengolahannya kalau kita sudah di lapangan. Terima kasih.